ayo kita diskusi hari ini tentang ngobrolin health insurtech menghadapi era baru asuransi digital yang memang kurang lebih sudah mulai kita rasakan di periode beberapa tahun belakang ini. Nah, kalau mengenai ngobrol tentang health insurtech gitu ya, menghadapi era baru asuransi digital, mungkin banyak kita bertanya juga tentang apakah hadirnya dengan insurtech ini di Indonesia sudah menjawab kebutuhan di market gitu ya. Nah, ini yang sering kita tanyakan, apa sih bedanya insurtech dengan asuransi konvensional kira-kira ya. Kemudian berapa besar sih potensinya sehingga Bapak Ibu ataupun teman-teman yang hadir sebagai pelaku industri itu sudah melihat dari sisi bisnis atau komersialnya gitu ya. Nah, kemudian sejauh mana perkembangan insurtech di Indonesia kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di sekitar ataupun di region kita di Asia Tenggara, apakah itu Vietnam, Thailand, Filipina gitu ya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang itu. Artinya kami di sini Grup I.id ingin coba sedikit memberikan pandangan ataupun informasinya yang memang pada saat ini dan tidak asing juga sebagai pembicara pun Pak Kuntoro Andri ya sebagai CEO kami. Selamat siang Pak Kuntoro. Siang Wan, apa kabar semuanya? Baik Pak, wah ini semangat pagi biasa Pak kalau di industri itu Pak ya. Gitu ya kalau di insurance ya, pagi-pagi gitu ya. Siap. Iya Pak, ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kita juga di lapangan tuh banyak ketemu Pak hal-hal demikian gitu ya Pak mengenai insurtech gitu ya. Belum lagi pembahasan di OJK pun juga begitu Pak. Ada mungkin pembahasan juga bedanya insurhub, insurtech, agregator. Nah itu kan macam-macam tuh Pak ya. Nah ini mungkin kita butuh insight gitu ya Pak ya dari Bapak gitu kan ya. Selain itu juga nanti bagi teman-teman yang hadir juga kalau ingin bertanya mungkin bisa langsung saja di kolom informasi ataupun diketik saja di message-nya gitu ya. Nanti bertanya apapun kita akan coba. Boleh resen juga nggak Wan? Gimana Pak? Boleh resen juga nggak ikut ngobrol? Boleh sesuai tema Pak. Berisik Pak, diskusi asik aja Pak. Jadi kita nggak terlalu formal banget gitu ya. Jadi artinya ini kayak orang nongkrong aja gitu Pak ya. Nah, cuma bedanya nggak ada kopi ini Bapak Ibu. Nah, bikin berisik gitu ya. Betul Pak, gitu. Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa dilanjut Pak Kuntoro untuk kami ini biar ada insight tentang insurtech itu seperti apa. Waktu dan tempat monggo dipersilakan Pak Kuntoro. Oke, thank you Wan. Selamat siang semuanya yang sudah join. Seperti yang disampaikan Irawan juga, kita bikin berisik aja. Sesi siang ini juga sedikit santai gitu ya. Saya lihat juga ada teman-teman dari Sequis, kemudian juga ada teman-teman dari insurtech, ada yang dari Koala, ada juga dari Sande, ada juga teman-teman dari Fuse, ada yang ex-Fuse gitu ya. Itu kayaknya ada yang ex-Fuse baru aja join gitu ya. Boleh disapa mungkin karena di forum ini mudah-mudahan kita bisa ngumpul ngobrol bareng gitu ya. Saya izin share screen dulu ya. Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan materinya? Terlihat Pak. Ya, mungkin saya cuma ngawalin aja, nanti mungkin Irawan sebagai moderator juga boleh feel free untuk interrupt ya, dan juga buat teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara insurtech itu kan kepanjangan dari insurance teknologi. Memang dari tahun 2015 mulai tumbuhnya di Indonesia khususnya gitu ya. Dan kali ini saya sih pinginnya mengangkat untuk satu subtopik yaitu dilema insurtech di Indonesia. Karena kalau yang sudah pernah bekerja di insurtech atau di startup yang di insurtech seperti di Fuse, di Koala, Cermati, ada Lifecall, ada dan lain sebagainya, itu juga pasti sudah merasakan vibes-nya begitu ya, gimana waktu keren-kerennya gitu dan di mana masa kebingungannya atau saya lebih senang sebutnya dilemanya gitu ya. Karena market Indonesia itu secara dilihat dari kacamata perspektif investor yang masuk di bisnis atau di industri insurance teknologi ini dari mana sih begitu. Nah, teknologi sendiri sebenarnya tujuannya atau digitalisasi atau teknologi itu sendiri tujuannya sebenarnya ingin mengcrack atau ingin memberikan bypass,
cepat laju pertumbuhan di industrinya gitu. Kalau dalam hal ini kita bicara di industri asuransi. Jadi awal itu memang dilema asuransi di Indonesia itu macam-macam. Salah empatnya gitu ya kira-kira ya. Salah empatnya adalah teman-teman, mohon maaf nih teman-teman di asuransi konvensional waktu yang sudah ada, yang sudah sejak 1912 sudah berdiri dan lain sebagainya, pertumbuhannya segitu-segitu aja, baik yang asuransi jiwa maupun asuransi umum atau general insurance gitu. Yang pertama adalah kesulitan dalam pembelian begitu. Ya kita tahu memang asuransi di bawah OJK otomatis juga ada yang namanya KYC, Know Your Customer, isian formnya aja begini, tanda tangannya harus begini, tidak boleh salah kalau dan sebagainya. Nah, proses ini dari teman-teman teknologi melihatnya ini satu hal yang perlu atau problem ini perlu dipecahkan melalui teknologi. Yang kedua adalah ya namanya dia asuransi. Semua orang awam juga selalu berbicaranya, iya asuransi itu paling gampang bayar preminya, paling cepat, tapi klaimnya sulit dan sebagainya. Nah, teman-teman teknologi selalu melihat ini tetap sebuah challenge atau tantangan yang harus dipecahkan melalui teknologi gitu ya. Dan juga disebut dengan outdated atau apa ya, produk-produknya ya itu aja, mati dibayar atau yang namanya ada asuransi mobil, asuransi motor, kalau motor kesenggol, ada third liability ini teman-teman di asuransi umum ya biasanya begitu. Atau yang biasanya ada properti, rumah kebakaran, diganti dan sebagainya. Itu aja gitu kira-kira produknya. Kemudian juga yang mahal orang menyebutnya atau high price, nggak pas sama kebutuhan dari personal ataupun perusahaan yang ingin membeli asuransi. Nah, 4 problem ini nih teman-teman di teknologi sejak tahun 2015 berusaha memecahkan satu dan sebagainya. Ada yang melalui teknologi atau membuat satu terobosan teknologi melalui aplikasi, ada yang melalui dengan pembeliannya dengan cukup melalui online dan lain sebagainya. Itu sudah dimulai sejak awal. Nah, kenapa sih kok ada juga di zaman yang tahun 2017 khususnya sebelum pandemi itu mulai tumbuhnya dan pas di titik pandemi itu mulai boomingnya yang namanya insurtech gitu ya. Karena sebenarnya kalau ngelihat dari pertama potensi pasti. Khusus yang saya potong adalah asuransi ataupun program terkait kesehatan, itu bayangin bisa dilihat di sini nih datanya. Ada 63 juta perusahaan atau usahawan begitu ya. Kalau melihat di sektor yang SMI, 63 juta perusahaan gitu ya. Itu terbagi dari ada yang mikro, ada yang small. Jadi SMI itu kan sebutannya ada micro, small, medium, enterprise begitu. Jadi ada yang micro, ada yang small, ada juga yang mediumnya. Yang mikronya tuh paling besar pasti 62 juta usahawan gitu ya. Dengan total ada sekitar 107 juta orang di dalamnya atau karyawan di dalamnya. Ini kalau dilihat dari sisi asuransi kesehatan. Nah, siapa yang nggak ngiler gitu ya kalau ngelihat wah iya ya paling gampang biasanya ngelihatnya bayangin kalau ada 100 juta orang, ada 63 juta perusahaan, kita bisa tapping 5% aja. Berarti kan kalau 10%-nya ada 6,3 juta perusahaan tuh. Berapa polis tuh kira-kira. Nah, itu yang menjadi potensial investor melihatnya begitu. Yang lainnya kalau dilihat dari sisi perusahaan yang besar itu ada sekitar 5.000 perusahaan di Indonesia ini yang besar-besar aja dengan total memang hanya sekitar 9 juta karyawan begitu, tetapi potensi GDP-nya sekitar 267 juta US dollar atau lebih dari 6 triliun gitu. Premi yang ada yang captive begitu ya. Investor ataupun juga teman-teman yang mau membangun insurtech waktu itu melihatnya ada 2 nih kemungkinannya. Kalau kita bisa memberikan solusi dari 4 masalah tadi, apakah itu yang mahal jadi murah, yang susah pembeliannya jadi lebih gampang, yang susah klaimnya jadi lebih mudah, yang outdated tadi atau produk-produk yang jadul itu tadi kita kasih dengan produk-produk yang model terkekinian begitu, kita bisa memecahkan di sini nih. Itu semua investor di insurtech rata-rata melihatnya begitu. Memecahkan masalah, bisa menggrab marketnya. Nah, itu kira-kira gitu. Ada yang setuju atau enggak sini? Sorry ya. Mungkin juga teman-teman di tag lainnya juga boleh komen ya. Ya, Bapak Ibu, kalau memang langsung mau komen boleh. Ini kita berdiskusi asik saja gitu. Nah, Pak Andri, saya izin Pak, ini saya di sini tadi ngelihat satu-satu yang hadir gitu ya Pak ya. Ternyata ada beliau Pak, ada Pak Edi Trisyanto nih Pak, Associate Director dari
Sunday Pak Insurance gitu ya Pak ya. Pak Edi, apa kabar Pak? Baik, baik, sehat. Thank you. Thank you, Ed. Nah, ini kan sama ya, mudah-mudahan Pak Edi juga ngelihatnya gitu ya, Ed ya. Apakah benar bahwa dilihat dari sisi potensi ada masalah kalau orang-orang tech begitu ya? Kan sekarang sudah anak tech nih katanya begitu ya, anak insurtech ya, di Sunday soalnya. Betul sekali, Pak Andri, karena market itu ya ini dia yang kita miliki di Indonesia dan terus bertumbuh. Di mana kalau kita lihat insurtech itu di belakangnya kan investornya pastinya sangat tergugah untuk merogoh saku mereka untuk kembangin bisnis-bisnis berteknologi di market kita. Setuju, Pak? Nah, ini yang dilihat Bang, memang ada besar. Kenapa diskusi kali ini nih Ed, kita ngomongnya dilema. Di sini mulai dilemanya insurtech Indonesia. Makanya beberapa teman-teman yang warna merah, saya sebut begitulah ya, hijau, biru dan sebagainya itu langsung belok kanan, belok kirinya berubah-ubah selalu pasti. Kalau yang namanya di insurtech atau di startup ya, mudah sekali untuk berubah haluan dari bisnis A ke B ke C ke D langsung ke Z balik lagi ke A begitu ya. Kenapa? Ini salah satunya. Ada yang memang melihat dari sisi 107 juta orang ini bagaimana men-tappingnya, bagaimana men-tapping 63 juta perusahaan ini, tapi begitu melihat preminya kok yang 5.000 perusahaan ini gede-gede nih, ada yang 10 miliar, ada yang satu perusahaan bisa 20 miliar, dan seterusnya. Ini lebih mudah. Kenapa? Karena satu perusahaan meyakinkan satu perusahaan langsung dapat 10 miliar. Di sini meyakinkan 100 perusahaan belum tentu 1 miliar, kira-kira begitu. Benar nggak Ed ya? Ya, betul sekali. Dan juga dari sisi auto win-nya itu menjadi tidak seperti market-market lainnya di negara berkembang gitu ya. Apalagi dengan negara maju. Ada anomali yang membuat di Indonesia itu menjadi sangat dilema. Kita belum berbicara secara regulasinya juga. Bagaimana kemudahan-kemudahan untuk pengembangan bisnis para investor di sini ya. Jadi ya dilemanya dari sisi penetration marketnya sendiri sudah anomali gitu kan. Betul, betul, make sense, make sense. Nah, khusus kesehatan sebenarnya kalau dilihat potensinya ada dua sebenarnya yang bisa dilakukan. Ini ada teman-teman di Sunday juga pasti juga berpegangan pada dua ini nih. Kalau untuk SME yang health itu dengan tiket ses sekitar 15 US dollar. Artinya kalau dikali dengan 11 juta potensi orang tadi, memang totalnya ada 1,6 billion, 1,6 miliar US dollar. Atau tadi saya sebut lebih dari hampir 100 triliunan itu ya. Ini gede banget nih secara angka. Tetapi yang tailor-made dengan 5 juta potensi karyawan tadi, tapi tiket sesnya lebih tinggi, 53 US dollar atau hampir lebih dari 3 kalinya, hampir 4 kalinya, itu potensi sekitar 300 jutaan atau sekitar ya tadi saya sebut sekitar 6 triliun ya kalau sekarang lah. Premi gitu. Nah, premi ini mulai sama-sama besarnya, tetapi begitu mau di tapping khusus di health, teman-teman di insurtech ngambil jalur masing-masing nih. Ada yang memang fokusnya mau ke SME health atau bahkan sampai ke retailnya seperti teman-teman di Ray gitu ya, itu masuk di retailnya. Tapi ada juga yang pingin juga mengembangkan yang di tailor made health-nya sehingga sampai buat perusahaan asuransi sendiri gitu seperti Sunday kalau nggak salah. Benar nggak sih Ed? Ada sendiri ya perusahaan perusahaan asuransinya ya? Ya, betul sekali Pak Andri dan teman-teman. Kita sebenarnya background dari yang sudah jalan di Thailand. Kita menyebut diri kita sebagai full stack insurtech ya, karena A to Z-nya kita miliki semua. Ada asuransinya, ada TPA-nya, ada broker license-nya, ada teknologinya ya. Tetapi kembali kita kan harus berpegang di mana langit bumi dipijak, langit dijunjung ya. Regulasi di kita saat ini belum mendukung untuk afiliasi seperti itu ya. Dan itu juga challenging dan dilematis market juga. Ini juga saya lihat ada teman-teman dari Hexa Insurance, ada juga yang dari Xvius sih, boleh dong komen juga, feel free.
ngambilnya jalur mana. Atau saya pancing dengan ini. Kalau kita lihat benar kata Pak Edi tadi juga, memang sebenarnya kalau khusus digital health insurance, pertumbuhannya kalau kita bandingkan antar negara gitu ya, Cina pasti paling besar karena potensi penduduknya paling besar. Indonesia itu juga kedua terbesar kalau bicara penduduknya di antara Vietnam, Thailand, atau Philippines. Yang menariknya di Indonesia adalah sebenarnya middle class populasinya. Selain dari Cina ya, kalau Cina ada pertumbuhan sekitar 700%, kelas menengahnya. Jadi bisa bayangkan orang yang tadinya kelas bawah tuh misalnya mohon maaf di level yang motor saja tidak gitu, orang di kelas menengah itu yang sudah bisa memilih dari antara punya motor atau mobil, kira-kira begitu kelas menengahnya, walaupun mungkin mobil masih yang mobil pertamanya, kira-kira begitu. Nah, pertumbuhan ini yang walaupun 128%, tapi dengan dikali penduduk kita 250 juta dibandingkan dengan yang 200%-nya Vietnam, itu jauh pertumbuhannya. Nah, ini yang dilihat sama investor seperti kata Pak Edi tadi juga. Teman-teman insurtech yang bermain di sini tadi, semua bermain di area ini karena melihat Indonesia dulu sebagai cangkangnya. Yang sudah paling berhasil mungkin di Cina gitu ya, baru dikembangkan. Kecuali Sande nih, Sande berangkatnya dari Thailand dulu, baru masuk ke Indonesia gitu. Ada kalau Fuse, itu Fuse juga sama, masuknya di Indonesia dulu, baru ke Thailand. Pasar Polis juga begitu. Dari Indonesia baru ke Vietnam, baru ke Thailand, pengembangan atau scale up-nya istilahnya begitu. Nah, ini yang kalau di konteks hari ini kita mau bicara di mana dilemanya. Kenapa pertumbuhan insurtech itu growth-nya bahkan eksponensial, artinya nggak cuma 10%, 20%, teman-teman di insurtech biasa menyebut pertumbuhan itu 100%, 200%, 300% begitu. Karena titik scale up-nya itu bukan dari hanya satu produk aja, tetapi memecahkan permasalahan tadi. Kembali ke 4 masalah tadi. Khusus di health, kami sih kalau di Grupi agak melihatnya agak sedikit berbeda. Grupi sendiri memang bukan satu rumpun dengan teman-teman yang dari kacamata investor seperti yang Pak Edi sampaikan tadi. Kita kebetulan masih di seeding, jadi kita tidak ada venture capital yang ikut mendrive begitu. Tapi kami sendiri juga di Grupi yakin bahwa pertumbuhan ini tetap harus bisa eksponensial, tetapi tanpa ada drive dari yang lebih besar begitu, dari investor yang berkekuatan besar lah kira-kira begitu. Nah, Grupi sendiri melihatnya dari sisi angle yang lain, pertumbuhannya tetap sama eksponensial, melihat dari sisi employee benefit-nya saja. Tetapi kita nggak melihat dari sisi top line-nya kalau di Grupi, tetapi berangkat dulu. Kalau bicara employee benefit itu sebenarnya apa sih yang dibutuhin program kesejahteraan karyawan atau employee benefit buat karyawan, dilihat dari sisi karyawannya. Ini problem yang harus dipecahkan menurut kami sih kalau di Grupi. Contoh, cuti yang dibayar itu juga karyawan pasti senang dikasih itu. Kalau disuruh milih ada makan siang di kantor sama ada asuransi kesehatannya, mungkin ada sebagian milih makan siang di kantor ya dibanding pakai asuransi kesehatan. Ada juga social security kayak BPJS pasti karena sisi wajib. Ada juga bonus, saya sih nggak penting asuransi kesehatan, yang penting bonusnya gede. Ada lagi yang bilang kenaikan gaji itu yang paling penting. Ada lagi yang melihat employee allowance itu yang penting. Atau achievement reward 5 tahun dapat emas dan sebagainya. Nah, bicara employee benefit itu dilihat dari kacamata si employee-nya. Kita di Grupi melihatnya itu. Nah, di sini yang kita ingin berangkat untuk memecahkan masalah. Selain 4 tadi yang ada di Indonesia. Jadi sedikit brainstorming seperti itu. Ada, saya salam hormat juga, ada teman juga di OJK join di sini gitu ya. Pak Anugrah gitu ya. Sebentar. Tapi katanya lagi sambil meeting, jadi sorry. Oke. Kalau bisa ikut komen, senang banget nih. Itu dulu sih, kita melihatnya sedikit perkenalan tentang Grupi. Nah, makanya kita memposisikan sebagai digital wellness program gitu. Karena kita melihat FlexBand ini penting atau flexible benefit plan ini penting buat karyawan. Memang flexible benefit itu punya plus minus lah, istilah pro cons lah. Plusnya adalah employee itu bisa dengan mudah memilih benefit yang sesuai kebutuhannya. Terus plusnya juga itu menghindari adanya tambahan cost baru.
misalnya si karyawan memang nggak pingin adanya asuransi kesehatan, kalau dikasih ya disia-siakan. Karyawan nggak pingin yang namanya cuti yang dibayar atau block leave gitu. Sorry, kalau nyebut block leave nanti nggak ada yang tersinggung juga gitu ya. Karena ada yang istilah baru block leave gitu ya, harus dipakai begitu. Kalau block leave-nya ditukar sama jalan-jalan, lebih milih mana? Mungkin jalan-jalan begitu. Tapi secara nilai sebenarnya sama begitu. Nah, pilihan-pilihan itu, fleksibilitas itu di karangan HR dikenal dengan flex band gitu. Flex band juga cukup bagus karena dia bisa membangun interest ya selama proses rekrutmennya. Jadi ada orang rekrutmen juga di sini, kalau suruh rekrut, enak ya di PT ABC ini ada flex band-nya. Apa tuh flex band-nya? Flex band tuh benefit yang untuk karyawannya bisa milih sendiri sesuai kebutuhannya. Nah, itu menjadi nilai jual buat tim rekruternya misalnya begitu. Dan pastinya akan menaikkan yang namanya employee retention-nya atau apa loyalitas karyawan. Dan yang paling penting adalah karyawan bisa merubah-rubah. Tadinya saya yang mudi-mudi, yang galau-galau, yang kalangan mendang-mending gitu ya, itu dengan flex band itu lebih pas tuh. Karena kan dia tadinya maunya ini, begitu ngeliat temennya dapat yang namanya bisa cuma dapat pulsa dari company-nya, saya pingin deh yang pulsa dari company-nya. Tadinya pinginnya pulsa, begitu ada yang tahu temennya bisa dikasih rekreasi atau jalan-jalan travel voucher begitu, itu juga. Nah, yang kau mendang-mending itu dengan flex band ini paling pas gitu ya. Tapi juga flex band ini juga tidak positif semua. Negatifnya adalah bahwa ini satu pasti mahal, karena bayangin dia harus dibudgetkan berapa sama HRD-nya. Terus pasti memerlukan sistem sendiri dan sebagainya. Nah, Grupi itu di sini memang melihat ini yang paling bagus adalah harus ada flex band di asuransi kesehatan. Kenapa? Seseorang yang sudah diberikan atau karyawan yang sudah diberikan rawat inap, rawat jalan, gigi, kacamata, benefitnya satu sama tadi. Kalau itu dibayangkan sebagai bagian dari benefit rawat inap, rawat jalan, ada yang bilang saya ini masih muda nih, nggak butuh rawat inap, saya jarang sakit. Ada yang bilang yang namanya saya lebih senang dikasih kacamatanya aja, nggak perlu rawat jalannya. Orang rawat jalan cuma paling pusing-pusing, saya bisa beli sendiri dan lain sebagainya. Nah, Grupi itu melihatnya healthcare itu perlu yang seperti ini. Nggak zamannya lagi kalau bicara yang konvensional dulu, asuransi kesehatan itu rawat inap, rawat jalan, gigi, kacamata, begitu terus puluhan tahun. Grupi melihatnya harusnya bisa sefleksibel itu program asuransi kesehatan itu. Sehingga dia lebih cost oriented, budgetnya ada, tetapi juga karena memerlukan digital, maka Grupi hadir dengan digitalisasinya. Dan yang paling penting employee preferred, artinya ini sesuai dengan kebutuhan karyawan atau maunya karyawan. Itu sih kira-kira. Irawan, ada yang mau ditambahin komen? Ya, baik Pak Andri, sedikit saya rangkum ya Pak ya. Mungkin dari sisi bisnis insurtech ataupun yang era asuransi digital, growth eksponensial itu perlu gitu ya Pak ya. Tetapi harus lebih fokus, harus lebih ini sehingga market pun juga kira-kira fit market lah kalau bahasa orang-orang startup gitu ya Pak ya. Produknya kira-kira gitu. Ya, bagi Bapak Ibu untuk yang feel free untuk menanyakan, mohon di kolom komentar gitu ya, bisa menanyakan. Oh, mungkin nih Pak Edi ada komen mungkin Pak, monggo Pak. Ya, menarik ya terkait dengan flexible benefitnya ini, flex band-nya. Tetapi kalau kita sebagai praktisi di insurance itu sedikit tabrak dengan anti selection Pak Andri. Ya kan, tidak mungkin kalau saya sebagai karyawan saya maunya ngambil kacamata saja, tidak ada perawat nginapnya, ya kan. Asuransi standalone kacamata di market susah carinya kan Pak, apalagi hanya terawat jalan saja. Tetapi memang solusinya di Asowin atau apapun. Tetapi secara prinsip kan dilematis dari produk design insurance itu yang terkait dengan anti selection itu menjadi challenging juga Pak. Make sense, betul. Nah, itu yang kita di mental, di insurtech melihatnya disitulah tantangan yang paling uniknya nih, yang harus kita pecahkan. Orang asuransi selalu bilang anti seleksi, sedangkan dari sisi kebutuhan ada flex band itu seru. Nah, bagaimana mengsinergikan dua ini, itulah yang tugasnya kita di insurtech nih. Sebenarnya sih saya ada tapi join nggak di sini ya? Ada Pak Tri join nggak?
Saya kalau cari-cari nggak. Tadi dia bilang mau join. Ini yang sudah punya pengalaman justru di salah satu perusahaan di Bandung. Jangan diomongin ya, tapi ya perusahaannya Pak Patri. Karena ada Pak Edi di sini, sama ada Simon ini. Bercanda, just kidding. Ada nggak ya Wannya, Pak Tri? Jadi dia bilang join. Karena di perusahaan ini karena cukup besar, ada sekitar 2000-an lah ya karyawannya, dia sudah menerapkan FlexiWen ini nih, Ed. Dengan yang modelnya digital yang sudah ada lah ya versinya. Nah disitulah yang menariknya, saya tertarik banget supaya bisa membantu Pak Tri ini dalam mengemas flexible benefitnya. Dan kali ini memang kita di Grupi kita nyebutnya sebagai Digital Wellness Program. Satu-satunya ya untuk saat ini ya di Indonesia. Kenapa? Karena wellness itu banyak banget, ada di medical check up itu ya wellness, dari ikut bukakan klub yoga itu juga wellness, dari yang misalnya mengadakan health talk itu juga wellness, dari yang mengadakan latihan badminton bareng itu juga wellness. Semua tujuannya pasti baik bahwa untuk supaya karyawan bisa sehat. Nah, yang dilakukan sama Groovy selain beberapa hal tadi adalah mengengage bahwa kalau karyawan tersebut makin sehat, dia akan bisa menukarkan poinnya, kita sebut dengan Groovy Point sih, ke benefit 1000 benefit lainnya. Yang tadi secara fleksibel dia bisa berubah-ubah. Yang kau mendang-mending itu juga bisa. Dari yang cuma token listrik atau pulsa sampai yang iPhone 15 gitu. Dari yang mau jalan-jalan ke Pulau Seribu sampai stroller baby misalnya buat bayi atau anaknya. Dari baju tidur anaknya sampai dengan yang namanya nge-gym gitu. Nah itu kita ada 1000 pilihan itu. Asal syaratnya satu, dia menjaga kesehatan dengan jarang klaim rawat jalan gigi kacamatanya. Yang kedua, banyak jalan karena setiap langkah itu dihitung akan jadi Groovy Point. Dari sini ke Sudirman misalnya gitu, saya di Blok M nih, lagi dari Blok M ke Sudirman mungkin bisa dapat 5 poin, 10 poin gitu. Makin banyak jalan. Atau yang sering muter GBK, ada poinnya yang bisa dia dapat, dia bisa tuker. Yang ketiga, dari minum air putih. Kita punya juga smart tumbler khusus, di mana smart tumbler itu bisa membedakan minum air putih atau kopi, karena ada yang suka ngopi, ada yang suka air putih. Menariknya adalah secara koneksi Bluetooth, karyawan yang sudah di provide digital wellness program by Groovy ini tadi, dia bisa ada ukurannya tuh, makin banyak minum air putihnya makin banyak poinnya, kira-kira gitu. Plus kita juga baru aja go live kaloriku, jadi kita punya fitur, ada makanan apapun makanannya gitu ya, tinggal di foto, dia akan membaca itu kandungannya, itu nama makanannya apa, kandungannya apa saja, dan itu sama dengan berapa ribu langkah yang harus dibakar. Ini buat teman-teman yang lagi mau diet, aduh mulai gede ya, aduh mulai berat ya gitu ya. Nah itu makan sih makan aja, tapi dengan habis difoto pasti akan ada ngeremnya gitu. Ya ampun, ini sama dengan saya harus jalan dari sini ke sini, kira-kira begitu tuh. Nah yang saya ingin sharing juga, kalau di Sunday kayak apa tuh Pak Edi wellness-nya? Kan pasti juga care terkait dengan wellness ya Pak ya? Ya, kalau wellness kita more or less sih sama, tetapi belum kita digitalisasikan seperti di Groovy. Artinya memang betul digital wellness programnya pertama di Groovy ya, karena di kita masih mengarahkan bagaimana poin-poin yang bisa mereduce langsung terhadap penggunaan benefit asuransinya. Ya, kita masih mendigitalisasikan dari proses manualnya medical check up menjadi lebih ke digital melalui artificial intelligence dokternya. Jadi memberikan informasi-informasi setelah mereka melakukan survei, menjawab kuesioner pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan dari sisi artificial itu mengarahkan bahwa, oh seperti tadi, mungkin jawabannya actionnya adalah minum air putih lebih banyak. Tapi di kita masih di dalam treatmentnya adalah, oh hasil jawaban dari kuesioner ini Anda harus perbanyak minum Anda setiap hari. Nah itu. Ya kan, belum mengacu pada real actionnya kepada mereka, tapi kita memberikan motivasi dan memberikan input apa yang harus diperbaiki dari lifestyle-nya, gitu Pak. Menarik. Menarik. Oke, ada yang mau komen lagi? Silakan, saya balikan ke Irawan. Ya, baik Pak Guntoro Andri. Mungkin bagi teman-teman
kalau 3 pertama kita kasih GoPay sebesar 50.000. Nah, ini mungkin bisa ke-trigger tuh. Biasanya sama nih Pak, quote-unquote kayak poin nih Pak ya. Biar lebih sehat gitu ya, jangan dipakai maksimal asuransi kesehatannya. Kalau kata orang Indonesia, Pak Jokowi bilang harus ganti untung orang Indonesia Pak. Nah, gitu kan ya. Kalau nggak ganti untung, nggak mau di gaspol itu benefit-benefit asuransinya. Apalagi akhir-akhir polis itu biasanya kayak gitu kan ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, monggo kalau mau ditanyakan tentang terkait tadi insurtech gitu ya, ataupun dalam era asuransi digital, 3 penanya pertama monggo langsung saja di chat di kolom komentar. Bagi 3 penanya pertama kami kasihkan GoPay 50.000 lumayan buat GoFood, mana tahu lagi di kantor lagi lapar dan lain sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Selagi masih menunggu Bisa tanya ke Pak Edi juga ya berarti ya. Gimana Pak? Maaf. Itu Pak Ridwansyah katanya mau tanya ke Pak Edi. Boleh. Lintas insurtech boleh. Oke, Silakan Wan. Silakan Wan. Monggo Mas Ridwan. Atau ini ada Pak Andrianto Satrio dari Asuransi Harta. Apa yang mau ditanya tentang era digital asuransi Pak? Orang health ini Pak. Mas Ridwan, monggo. Ya. Terima kasih Pak Andri atas kesempatannya. Halo Pak Edi, selamat siang Pak. Siang Pak Ridwan. Iya Pak Edi, mungkin ini saya sekilas ya Pak, sedikit pertanyaan nih Pak, untuk menjaga, bisa dibilang kan tadi Pak Andri sempat singgung itu adalah masalah dilematis ya Pak ya. Dilematis antara perusahaan insurtech itu gimana ataupun apa gitu ya. Nah mungkin boleh nggak sih Pak sedikit sharing Pak gimana caranya untuk menjaga sustainabilitas dari si perusahaan asuransi insurtech itu sendiri ke depannya gitu loh Pak. Karena kan zaman sekarang nih yang kita tahu kebanyakan kan memang orang tuh kayak ya klaim nih harus sayang nih kalau di akhir periode tidak dihabiskan atau gimana gitu. Apakah bisa diuangkan atau apa, kan banyaknya orang seperti itu ya Pak mikirnya Pak. Nah mungkin untuk mengatasi hal tersebut gimana ya Pak, karena kan mungkin beberapa orang mikirnya seperti itu, tapi kan secara aktuaris ya Pak, dari sisi aktuaris sendiri kan ketika memang asuransi itu pada akhir periode itu dihabiskan, automatically kan nanti akan meningkatkan nilai claim ratio, automatically nanti pada saat periode perpanjangan akan menimbulkan premi yang cukup naik signifikan ya Pak. Apakah ada alternatif cara atau gimana gitu Pak untuk menghadapi hal-hal tersebut Pak? Terima kasih Pak Edi. Pak Andri terima kasih juga kesempatannya. Selamat siang. Oke, ya saya coba ya. Kalau dari sisi kami biasanya memang perlu adanya komunikatif yang baik antara klien yang membutuhkan proses menjaga risknya, kemudian juga dari teman-teman insurance yang secara aktuarial juga memperhitungkan risknya. Memang ini challenging ya, selama bisa dilakukan secara smooth komunikasi dan negosiasi yang deal, banyak faktor yang harus kita kendalikan di situ. Memang akan terkesan mengurangi kenyamanan bagi karyawan kita tentunya. Ya, tetapi kembali kepada prinsipnya adalah kita menerima limpahan risk, dan risk itu kalau tidak bisa kita ukur lagi terus-menerus itu menjadi musibah kan, di sisi financial klien ataupun perusahaan menjadi terus bertumbuh dan membahayakan. Makanya beberapa kali ada switching benefit, kita lihat kebocoran-kebocoran penggunaannya di mana, kemudian secara digitalisasi kita mulai perbaiki bahwa klaim-klaim tertentu harus dimonitor. Yang biasa banyak dilakukan teman-teman asuransi untuk rawat jalannya adalah ketika misalnya dalam waktu 2 bulan pertama saja sudah ada kunjungan lebih dari 5 kali ke dokter spesialis. Nah, itu biasanya termonitor dan harus dilakukan antisipasi apa yang bisa kita lanjutkan di program asuransinya ini supaya lebih ter-manage risk-nya. Dan ya, kalau kami sih lebih ke komunikatif benefit dan term and condition tanpa mengurangi rasa nyaman di servisnya ya.
bisa TC-nya kita filter, benefitnya kita reform, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik kita sosialisasikan lagi, dengan digital awareness-nya Grupi bisa mendukung juga, dengan artificial intelligence doctor tadi seperti kami miliki juga memberikan input awal dan seterusnya, sehingga market kita menjadi lebih baik. Hanya saja ya harus ada kesatuan komitmen dari market players ya. Kalau semuanya kompak untuk mengarah lebih sehatnya asuransi kesehatan di Indonesia, ya kita banyak bisa lakukan. Itu yang saya coba berikan inputnya saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Dapat dong GoPay-nya dong, Yawan. GoPay-nya dapat dong, Mas Ridwan. Bisa Kalau ada dikondisikan. GoPay-nya di sini juga ada praktisi rekrutmen ini, harusnya boleh ngomong, Ibu Melisa. Bu Melisanya ini harusnya, benar nggak sih Flexband itu lebih apa disukai ya, atau lebih memudahkan saat merekrut? Tapi memang untuk generasi milenial Gen Z juga lebih tertariknya di situ ya, karena beberapa kali saya benchmarking dengan industrial kita dengan di negara lain, hampir sama. Sesudah pandemik itu milenial dan Gen Z itu lebih melihatnya balancing of life, bukan salary ya. Balance of life-nya itu jauh lebih penting, makanya kita lihat 2 tahun pindah sana pindah sini gitu ya, karena mereka lebih mencari balance-nya daripada gaji besar tapi stres ya kan. Itu mereka lebih memilih yang ya saya enjoy aja, tetapi benefit-benefitnya sangat-sangat bisa diterima dengan fleksibel gitu. Oke. Wan, ini dalam pertanyaan ada yang tanya. Nah, ini Ya, betul. ini. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Patri. Patri, oke. Apakah digital wellness groupie bagi company menguntungkan secara finansial? Mungkin bisa dijawab Pak Andri. Ya, oke. Patri ini harusnya malah saya yang harus juga bertanya juga. Boleh ngobrol dong Pak? Disampaikan di sini ini Patri juga mengelola di kita sebut dengan Flexband juga ya Pak ya, sebutannya di sana lebih dari 1.000 karyawan ini di situ. Sekarang kalau untuk di grup sendiri apakah menguntungkan secara finansial? Oke Pak, saya sampaikan dari sisi data Pak. Jadi kalau kami sendiri sebenarnya dalam periode kali ini kita bisa alhamdulillah puji Tuhan di dalam di data kami kita ini bisa menurunkan klaim rasio perusahaan, sekali lagi ya, klaim rasio perusahaan asuransi kesehatan di perusahaannya yang sudah attachment groupie itu turun antara range 2 sampai dengan 22%. Kenapa range-nya masih lebar? To be honest Pak, jadi klaim rasionya bisa turun itu tergantung dari utilisasi platform groupie-nya di masing-masing perusahaan. Contoh misalnya, HRD sudah memberikan program digital wellness program ini ke karyawannya, tetapi karyawan ada yang tidak mau, nggak care, tetap tidak terlibat dan lain sebagainya, sehingga semakin rendah utilisasi distribusi dari grupinya, maka klaim rasio turunnya cuma tipis-tipis gitu. Tetapi kita punya sampel yang sampai dengan turun 22%, paling besar memang klaim rasionya dari sebelumnya, itu ketika utilisasi platform grupinya ini berjalan apik gitu ya, saya sebut di perusahaan tersebut. Nah, mungkin saya kasih gambaran sedikit kalau dari fun fact yang kita punya sendiri di grup itu sendiri, ternyata rata-rata di member grup ini berjalan antara on average sekitar 4.200 langkah. Kalau dibandingkan dengan WHO yang harusnya per hari sekitar 10.000 langkah, itu at least masih sekitar 42,2% yang bisa. Kita juga punya fitur teman healing, jadi kita sudah integrasi dengan AI, artificial intelligence gitu ya. Nah di sini biasanya masih pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanya, dia bisa ngobrol apa saja sebenarnya, tapi yang paling banyak ditanyakan atau diobrolin tentang Groupie sih memang masih di situ. Sedangkan untuk yang di aplikasi Groupie kami itu biasanya digunakan atau dibuka di Engage itu mulai paling besar itu saat bekerja, saat lunch, di waktu makan siang, atau di saat pulang kantor dia membuka aplikasi Groupie gitu ya. Mulai malam mulai sedikit.
menariknya saat ini klien-klien kami itu yang ada di grup itu entah kenapa 72% itu masih di industri farmasi. Yang besar kedua adalah konsultan, kemudian F&B dan lainnya masih others ya. Mungkin karena mereka ini yang sudah aware terhadap wellness. Kalau kami menyimpulkan saat ini seperti itu. Nah, kalau bicara daily active user-nya atau DAU-nya yang ada di Groupie saat ini, alhamdulillah puji Tuhan kita tuh 47,4% daily active user-nya. Sedangkan monthly active user kita yang biasa orang buka aplikasi begitu setiap bulan itu berapa persennya dari semua membernya itu 76,3%. Di hari pertama saat diimplementasi itu 20% dan seterusnya. Dan ini masih lebih baik dibanding aplikasi sejenis yang terkait sama healthcare ya. Kita bukan aplikasi asuransi soalnya. Nah, ini yang tadi saya sebut nih. Masih rata sementara ini. Kalau karyawan tuh pinginnya nukerin apa sih dari yang nggak dipakai. Dia udah pusing aja, dia cuma pakai untuk tidur, nggak dia ke klinik, kira-kira gitu. Dia melakukan hal yang wellness yang secara baik, itu ditukar ke produk-produk physical product 30%. Kemudian e-wallet, jadi dia tukar ke OVO, ke GoPay, begitu 30%, tetap mau cash ya, gitu ya. Kemudian terkait sama produk-produk entertain, sama seperti tadi Pak Edi bilang juga, sedangkan yang 15% pulsa. Jadi buat ngisi pulsa, dia rela jalan sedikit, kemudian capek, dia dapat pulsa, dia tukerin pulsa lagi. Nah ini yang benar kata Pak Edi tadi sampaikan, Gen Z itu lebih prefer ke simple dan small benefit, kecil-kecil gitu ya, ditukerin sama Mixui, gitu, ditukerin sama Starbucks, gitu dia tukerin. Sedangkan yang Gen X, yang sudah lebih senior-senior itu, poin itu dikumpulin untuk dia tukerin diakumulasikan untuk sebuah benefit yang lebih besar. Ini berdasarkan dari data yang ada di kita ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Tri. Pak izin Pak, ini mungkin ada kendala di slide Pak. Tadi slide-nya belum jalan ya Pak ya. Jadi mungkin bisa dicontohkan satu slide yang mungkin tadi Pak. Ini belum jalan? Belum jalan Pak. Oh, sorry. Sekarang kelihatan nggak? Belum ya? Belum Pak. Saya coba ya. Kelihatan nggak nih? Ini kelihatan Pak. Kalau saya perbesar? Ya. Ya. Kelihatan, Pak. Ya. Ini tadi yang saya sebutin. Kalau dari data yang ada di kami, di member Groupie, itu masih jalannya masih di bawah dari rata-rata WHO. Jadi memang kalau buat HRD ini bagus banget supaya biar dia di campaign on average bisa lebih banyak jalan, makanya perlu distimulus, diberikan reward kalau makin banyak langkahnya. Sedangkan kalau bicara secara finansial tadi Pak Tri menanyakan, alhamdulillah Pak Tri, impact-nya range-nya antara menurunkan 2% sama dengan 22%. Yang paling kecil 2%, yang paling bagus utilisasinya di 22%. Pak. Mungkin tambah sedikit Pak Andri, secara finansial tentunya dari sisi insurance-nya akan melihatnya bagaimana bisa secara continuous persistensi penurunan dari 2 ke 22%-nya dipersempit irisannya, lalu lebih stabil di angka misalnya 11-12% gitu ya, secara averaging, dan itu terbukti proven selama 1-2 bahkan tahun ketiga, maka cara mengukur untuk kembali ke financial risk-nya insurance menjadi nyaman. Nah, maka dengan ini akan sangat-sangat impact sekali terhadap financial budget asuransi kesehatan perusahaan itu sendiri, dan secara data menunjukkan bahwa sisi risknya yang diterima oleh asuransi juga semakin nyaman. Nah, mungkin itu balancing dari antara klien dan insurance ya Pak ya. Ya, setuju banget. Thank you Ed. Setuju banget, betul. Nah ini di sini ada juga Yogi yang selalu kalau ada klien menanyakan klaim rasionya seperti apa begitu ya. Ada teman-teman juga dari Sompo nih yang selalu kalau concernnya maunya cari case yang sehat begitu ya. Kalau kami di Groupie justru nyari case yang belum sehat gitu, kami bantu untuk menyehatkan gitu ya. Itu mungkin Pak. Ya,
Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang menanyakan kembali sebelum kita ini kebetulan berjalannya waktu seru sepertinya gitu ya Pak ya. Juga kita udah mau hampir 1 jam. Sebagai informasi juga kami sampaikan, boleh izin sharing sedikit Pak Andri? Ya. Jadi kami dari grup PI.id kebetulan tanggal 29 Agustus 2024 kami diundang oleh Asia Business Show di Singapura. Jadi dalam rangka untuk sama juga gitu ya Pak, untuk membahas tentang insurtech di Indonesia seperti apa gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang senang ke Singapura ataupun sedang ada di Singapura mau join di acara ini, Grupi juga hadir di sana gitu ya, berbicara dengan para speaker-speaker hebat di sana gitu ya, melihat dari sisi era asuransi digital ataupun kondisi insurtech di Indonesia seperti apa. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, masih ada tadi baru Pak Tri dan Mas Ridwan yang menanyakan masih ada satu lagi GoPay sebesar 50.000. Mungkin kalau mau nanya monggo, tadi saya lihat ada Mas Budi dari Pasar Polis, kalau mau sharing, mau ngobrol di Wah, Pasar. ini kalau data bicara dengan beliau ini. Nah, Koko Budi, silakan. Benar nggak sih yang disampaikan bahwa insurtech itu dilemanya di situ, pinginnya yang mengcrack atau memberikan problem solver, tapi sekaligus juga ada cari GWP. Tapi GWP-nya maunya yang langsung besar-besar. Tapi kembali maunya mengcrack yang problem. Itu berputar-putarnya di situ, benar nggak Pak Budi? Ada Pak Budi nih yang selalu speak up biasanya. Ada juga ya. Bu Yuli, Mbak Yuli. Mana ya Budinya ya? Pak Tri, feel free ya untuk jump in ya. Saya justru belajar dari Pak Tri nih kalau untuk flex band yang sudah diterapin di perusahaannya. Baik, ini mungkin Pak Budinya lagi ke belakang nih Pak. Pak Yogi mungkin. Masa orang apa startup kok takut speak up ya, Pak Edi ya? Ya, bagi teman-teman ada pertanyaan kembali tentang informasi ataupun ingin menanyakan seputar insurtech gitu ya, atau Bapak Ibu yang memang sekarang juga masih aktif di insurtech, boleh sharing kita di sini, kondisi-kondisi di market seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin tadi informasi yang disampaikan Pak Kuntoro juga cukup konkret gitu ya, tentang insurtech. Begitupun juga tadi dibantu informasi dari Pak Edi juga gitu ya tentang apa advice tentang di dunia asuransi ke depannya, khususnya nanti kita menghadapi era asuransi digital. Ya, mungkin terima kasih atas kehadirannya juga buat teman-teman. Ada Pak Leo, juga ada Pak Adrian, kemudian juga tadi ada teman juga dari OJK, Mas Anugrah, makasih sudah sempat mampir. Kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya berisik itu tujuannya memang untuk kita pingin nggak ada celah ya, walaupun kita kalau di lapangan juga biasanya ketemunya sama teman-teman pasar polis gitu ya, tapi itulah hebatnya di insurtech, berbeda dengan teman-teman mohon maaf di asuransi konvensional yang antara Yogi mungkin sama tadi si Wira dari Hexa itu rebutan case beda jalur gitu ya. Kalau di teman-teman di insurtech tuh kita memang saling partnership dan kolaborasi. Kalau di situ punya apa, di kita punya apa, yang penting kompetitor kita satu. Kompetitor kita itu adalah kebutuhan masyarakat. Nah, ketika ada masyarakat memerlukan kebutuhan, yang punyanya adanya di Sande tapi ditambahin punyanya Views yang adanya di Cermati, kita bisa ngumpul tuh. Tapi kalau teman-teman asuransi biasanya agak berat begitu. Nah, ini ada Oyi juga nih. Nggak tahu ini anak insurtech apa anak asuransi nih. Silakan. Ya, pertanyaan dari Mbak Oyi. Terima kasih Mbak Oyi. Izin bertanya, apabila saya sebagai klien, mana lebih menguntungkan? Apakah menggunakan jasa broker konvensional atau broker insurtech? Nah, menarik nih Pak Andri. Monggo Pak. 5 tahun yang lalu sampai dengan 3 tahun yang lalu isu broker itu jadi isu yang tadi pertanyaan seperti sama Oi tanyakan tadi, broker konvensional atau broker insurtech.
Tapi saya rasa mulai 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini, saya nggak merasakan muncul pertanyaan itu sebenarnya di market. Artinya begini, kita pun juga sama, begitu dia melihat sebuah solusi, klien itu lebih melihatnya adalah ini dibungkus apakah saya direct atau tidak direct begitu. Benar ya Wan ya, Irawan yang paling sering ke klien ini. Jadi selalu malah dia bingung, ini Grupi atau Best Proteksi, karena kita juga punya broker namanya Best Proteksi Indonesia. Betul ya Pak Edi ya, begitu. Apalagi namanya kayak kayak Sande, kayak Pasar Polis, kayak Budi ini. Betul. Orang bingung tuh. Di Sande itu ada apa aja Pak Edi? Silakan Pak. Ya, kalau kita dengan pertanyaannya Mbak Oi itu sebenarnya tidak serta-merta bisa langsung pilih bahwa konven ataupun broker insurtech gitu ya, yang digital, karena beberapa pengalaman saya klien itu sangat majemuk dia punya peserta employee-nya. Kalau yang memang industrialnya startup dan sejenisnya, enak kita langsung berbicara digitalisasi. Semuanya mengandalkan yang ada di tangannya aja, ya kan? Tapi kembali ada beberapa juga yang klien dengan pesertanya belum terbiasa dengan apa yang di tangan. Mau nggak mau tetap juga konvensional. Maunya broker-broker yang datang, ketemu, cerita banyak, ya kan? Kemudian kalau proses klaim digitalnya, mereka bilang, aduh, tolong dong dibantu saja, gitu. Nah, itu kan menjadi challenging juga. Tetapi saya yakin ya dengan pertumbuhan industri saat ini dan mau nggak mau kita akan berbicara ke depannya adalah yang digitalisasi. Karena kan usia terus bertambah, yang hadir anak-anak yang lebih jauh paham akan teknologi, ya disitulah kita membantu solusinya. Iya. Sama juga tadi saya tambahkan juga mungkin di tempatnya Mbak Oi ini tadi kan juga kita bisa kerjasama dengan Grupi, kita juga bisa kerjasama dengan Sande, bisa kerjasama juga dengan Pasar Polis melalui partnership gitu ya Pak Edi ya. Betul. Kita sih intinya kolaborasi supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi. Ya, kompetisi sehat, yang utama adalah kolaborasinya. Setuju, setuju. Gitu ya Yok. Ada Pak Yogi, ada Pak Leo, ada Biasanya Pak Leo suka ada cerita nih. Kenapa? Pak Leo biasanya suka cerita, Iya, Pak. kita panggil. Ada Dana Yulia ini Ya. nggak cari GoPay juga, Bu Dana Yulia. Ada Pak Edi, saya nggak berani cerita. Kenapa Leo? Ada Pak Edi, saya nggak berani cerita. Oh, oke. Bisa aja. Oke, alma mater ya Pak Leo ya. Oke. Ada terima kasih intinya saya menyampaikan secara pribadi maupun dari Grupi ya Wan ya, kita menyampaikan terima kasih dan kita boleh sering-sering ngobrolin. Nanti di berisik yang berikutnya kita akan coba bikin berisik sama teman-teman di OJK, di regulator lah ya, di Aparindo. Kita akan buat sesi bareng supaya yang insurtech udah, yang dengan regulator akan ada, yang dengan teman-teman di asosiasi kita bikin berisik di Grupi ini aja gitu aja. Dan sekaligus juga saya mengundang besok tanggal 28, 29, ya alhamdulillah puji Tuhan kita diundang untuk di Asia Business Show, ada di Singapura. Kebetulan kita Grupi diundang untuk salah satu pembicaranya. Saya juga akan membicarakan dengan materi ini juga tadi yang akan kita bawakan. Kebetulan di sana eventnya atau momennya cukup pas karena yang berkumpul adalah sekitar 1.000 perusahaan di Asia terkait dengan human resource. Jadi topiknya sebenarnya human resource teknologi lebih banyak di situ. Mudah-mudahan kita bisa membawa apa ya istilahnya satu hal baru untuk dilihat dari sisi Indonesia, karena sebelumnya teman-teman di Pasar Polis yang bicara di sana gitu ya, mungkin melihat dari sisi pencapaian yang premi yang luar biasa dan sebagainya, tapi di sisi lain kami dari sisi Grupi juga ingin menampilkan sesuatu bahwa kita punya yang namanya flexible health insurance technology gitu melalui digital wellness program. Thank you semuanya, appreciate buat semuanya. Saya kembalikan ke Irawan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu udah hadir pada berisik kali ini, gitu ya. Mudah-mudahan mendapatkan insight baru tentang health insurtech, gitu ya, dalam era baru asuransi digital ke depannya.
Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Ditunggu saja kegiatan kami selanjutnya, berisik-berisik selanjutnya gitu ya, baik pun yang sifatnya webinar ataupun jangan lupa ada yang offline juga. Biasanya kami ngumpulin semua gitu ya di dalam satu forum. Kayak kemarin kita ada acara OJK-nya hadir, AJ-nya hadir, asuransinya juga hadir dan lain sebagainya. Terima kasih bagi Pak Edi, terutama Pak, insight-nya luar biasa Pak. Begitu pula juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi Mas Ridwan, saya lupa tadi Pak Tri gitu ya, kemudian dari Mbak Oyi juga, ditunggu saja nanti kami akan sampaikan GoPay-nya itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang semua, terima kasih. Mau ini, mau